Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Pada pertemuan kali ini kita akan belajar PJOK kelas 4 SD dengan materi pola gerak senam lantai. Pernahkah kalian melihat seseorang yang sedang melakukan senam lantai? Dan dapatkah kalian menirukan gerakan-gerakan tersebut? Senam lantai merupakan gabungan pola gerak dominan meliputi gerakan keseimbangan, berpindah, bertumpu, pendaratan, ayunan, tolakan, dan putaran. Secara umum, gerakan senam lantai bermanfaat bagi kebugaran, kesehatan tubuh, perkembangan fisik, dan mental. Pada materi berikut ini kita akan mempelajari beberapa contoh pola gerak dalam senam lantai. Pembahasan yang pertama ada gerak keseimbangan. Keseimbangan merupakan salah satu unsur pokok dalam senam lantai. Salah satu contohnya ada gerakan sikap lilin. Sikap lilin adalah gerakan berdiri menggunakan tumpuan pundak yang ditopang oleh kedua lengan di pinggang dan kedua kaki lurus ke atas. Fungsi sikap lilin adalah untuk menguatkan otot perut. Saat melakukan sikap lilin, kalian memerlukan keseimbangan dan kekuatan otot perut yang baik. Berikut cara melakukan gerakan sikap lilin. Yang pertama, tidur terlentang dengan kedua tangan di samping badan dan pandangan ke atas. Kedua kaki rapat dan angkat lurus ke atas. Tumpuan sikap lilin berada di seluruh pundak dibantu kedua tangan menopang pada pinggang. Pertahankan sikap lilin dalam beberapa saat. Perhatikan gerakan yang Bapak contohkan. Diawali dengan posisi tidur terlentang, lalu angkat kakimu ke atas dengan ditopang kedua tangan. Setelah itu seimbangkan badan agar tidak terjatuh. Contoh yang kedua ada gerakan handstand. Handstand atau berdiri dengan kedua tangan adalah sikap berdiri tegak dan bertumpu pada kedua tangan. Gerakan ini berguna untuk melatih kekuatan otot tangan dan keseimbangan. Cara melakukannya adalah sikap awal berdiri tegak, simpan kedua tangan di matras, bungkukan tubuh ke depan, perlahan-lahan pindahkan berat tubuh ke tangan. Perlahan-lahan angkat satu kaki sejajar merapat. Setelah seimbang, angkat kedua kaki. Pertahankan dalam beberapa saat, kemudian salah satu kaki diturunkan disusul kaki yang lain. Diakhiri dengan sikap berdiri tegak kembali. Perhatikan gerakan yang Bapak contohkan. Gerakan yang Bapak contohkan menggunakan media dinding untuk membantu biar bisa berdiri dengan tangan. Posisi badan harus tetap seimbang dan jangan sampai terjatuh. Contoh yang ketiga ada gerakan kopstand atau headstand. Berdiri dengan kepala disebut juga dengan kopstand atau headstand. Tujuannya untuk melatih otot leher, keseimbangan tubuh, dan keberanian. Cara melakukannya adalah sikap permulaan membungkuk bertumpu pada dahi dan tangan. Dahi dan tangan membentuk segitiga. Angkat tungkai ke atas satu persatu atau bersamaan untuk menjaga agar badan tidak mengguling ke depan, gerakan panggul ke depan, dan punggung membusur. Perhatikan gerakan yang Bapak contohkan. Gerakan ini hampir sama dengan gerakan handstand, tapi tumpuannya menggunakan kepala dan tetap badan harus seimbang. Pembahasan yang berikutnya ada gerak bertumpu. Gerak bertumpu adalah gerak tubuh yang menitik beratkan pada anggota tubuh tertentu. Contoh gerakan yang pertama ada sikap kayang.
Sikap kayang adalah sebuah gerakan senam lantai dengan posisi kedua tangan dan kaki bertumpu pada matras dengan posisi terbalik, kemudian meregang dan panggul serta perut diangkat ke atas. Manfaat dan tujuan melakukan gerakan kayang adalah untuk melatih tubuh agar tetap lentur, terutama bagian bahu. Cara melakukannya adalah awali gerakan dengan tidur telentang. Tekuk kedua lutut, lalu rapatkan kedua tumit pada pinggul. Tekuk kedua sikut tangan kamu, kemudian telapak tangan bertumpu pada matras dan tempatkan ibu jari di samping telinga. Angkat badan pelan-pelan ke atas, kemudian disusul dengan dorongan dari kedua tangan dan kaki lurus. Pembahasan berikutnya ada gerak berpindah, tolakan, dan putaran. Ada beberapa gerakan saat melakukan gerak senam lantai, yaitu gerakan berpindah, tolakan, dan putaran. Ketiga gerakan ini dapat kalian praktekkan pada contoh gerak senam lantai. Salah satunya adalah gerak meroda. Gerakan meroda adalah gerakan tubuh berguling seperti roda. Gerakan meroda menggunakan tumpuan kedua kaki dan kedua tangan secara bergantian. Cara melakukannya adalah sikap awal berdiri tegak di matras, kaki dibuka selebar bahu, kedua tangan diangkat ke atas, bergeraklah ke arah samping dengan meliukkan tangan ke arah matras sebagai tumpuan. Angkat kaki bersamaan dengan meletakkan tangan, kemudian posisi kedua kaki di atas, kembalikan posisi badan seperti semula. Perhatikan gerakan yang Bapak contohkan. Pada saat melakukan gerakan ini, tumpuan berada pada kedua tangan dan kedua kaki. Pembahasan berikutnya ada gerak tolakan dan berpindah. Dalam melakukan senam lantai, terdapat gerak tolakan dan berpindah dengan menggunakan kaki. Salah satu contoh gerakannya adalah melompati bantalan kotak. Cara melakukannya, siapkan 3-5 bantalan kotak. Aturlah kotak-kotak tersebut secara lurus dengan jarak yang sama. Lakukan lompatan dari kotak pertama hingga terakhir. Lakukan dengan hati-hati. Perhatikan gerakan yang Bapak contohkan. Kalian bisa melompat dengan kaki bergantian ataupun melompat dengan satu kaki. Pembahasan berikutnya ada gerak kombinasi berpindah, tolakan, ayunan, melayang, dan mendarat. Salah satu contoh gerakannya adalah melompati peti lompat. Cara melakukannya, berlarilah perlahan lalu tambah kecepatan. Lompatlah dengan tolakan kedua kaki sehingga tubuh kalian melayang di udara dan melewati peti lompat. Mendaratlah dengan kedua kaki dan jagalah keseimbangan badan. Perhatikan gerakan yang Bapak contohkan. Dalam gerakan ini, Bapak menggunakan media kursi untuk dapat melompat. Itulah beberapa contoh latihan dalam pola gerak senam lantai. Silahkan kalian pelajari dan praktekkan di rumah, tapi harus dalam pengawasan orang tua agar tidak terjadi kecelakaan dalam olahraga. Sampai jumpa di materi pembelajaran PJOK berikutnya. Salam olahraga.